Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dulnesia. Saya Dul. Saya akan melanjutkan membaca buku kesaksian para pengabdi, penerbit Rumah Kitab. Malam hari ini melanjutkan di halaman 95 dengan judul Peran dan Posisi Perempuan dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Menurut Helena, tidak ada pengajar perempuan dalam forum pengajian LDII kecuali di saat mereka mengaji bergantian sama peserta perempuan. Meski demikian, mereka memiliki mubalighah perempuan yang ditugaskan ke daerah yang membutuhkan. Bisanya untuk jangka waktu setahun. Setelah itu, para mubalighah ini kembali lagi untuk meneruskan sekolah atau menikah. Di dalam kelompok pengajian LDII, perempuan biasanya ditugaskan sebatas sebagai humas untuk menyebarluaskan informasi tentang jadwal pengajian, anggota yang sakit, dan sebagainya. Mubaligh perempuan tidak diperbolehkan untuk tampil di depan publik karena menurut Helena jalannya memang bukan di situ. Helena memandang bahkan perempuan adalah aurat yang harus disembunyikan dan tidak boleh kelihatan. Helena menjelaskan beberapa aturan terkait dengan hubungan laki-laki perempuan sebagai berikut. Perempuan memang tidak boleh dimunculkan, soalnya perempuan itu kan aurat, jadi tidak boleh ditampilkan. Kalau yang hadir laki perempuan, dia nggak boleh tampil. Kalau khusus perempuan baru boleh. Kalaupun ada forum yang sesama perempuan, ya di bawah saja, nggak sampai naik di kursi atau di panggung. Kalau lelaki kan ada meja kursinya yang lebih tinggi dari yang duduk. Kalau cewek ya setara duduknya. Mubalighah bisa mengisi untuk laki perempuan, tapi harus ada tabirnya. Peserta laki-laki nggak boleh tahu siapa yang mengajar, jadi cuma dengar suaranya saja. Soalnya perempuan itu kan semuanya aurat. Kalau lagi di jalan nggak apa-apa, tapi kalau sudah di forum kan semua fokusnya ke dia. Kan jadi pemandangan. Ini kan cuma untuk menjaga saja. Istilahnya mutawari, yaitu mencegah hal-hal yang tadi inginkan. Peraturannya memang ketat di tempatku. Salaman nggak boleh. Dalam hadis Nabi memang dicor besi panas daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Helena menjelaskan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di antaranya tidak boleh mengulurkan sesuatu secara langsung dari lelaki ke perempuan dan sebaliknya. Barang tersebut harus ditaruh dulu di atas meja, baru kemudian boleh diambil. Memandang lawan jenisnya dibolehkan sekali saja, selebihnya tidak dibolehkan. Mereka juga tidak dibolehkan duduk berdampingan, di mana keduanya minimal harus berjarak 1 meter. Di pengajian pun mereka harus dipisahkan oleh tabir. Lelaki tidak dibolehkan menggendong anak orang lain untuk menghindarkan orang yang menggendong agar tidak sampai menaksir sang ibu. Atau sang ibu tidak berbelik perasaan khusus melihat orang lain begitu mengasihi anaknya. Helena mengakui bahwa tidak semua larangan tersebut memiliki dalil yang mendasari secara tegas, tetapi hal tersebut dilandaskan pada hadis yang berbunyi tertentu sehingga mereka mengusahakan untuk menghindari perbuatan tersebut. Ketatnya pembatasan hubungan antara laki perempuan adalah bagian dari pemahaman literal mereka tentang larangan Al-Quran untuk mendekati perzinahan. Helena berpendapat bahwa peran dan sumbangan terbesar perempuan adalah di ranah domestik atau rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anaknya. Perempuan harus mengupayakan supaya para generasi penerus mendapatkan pengetahuan agama secara maksimal. Helena mengibaratkan ibu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang mendidik supaya anak-anaknya menjadi saleh-salehah, mubalighah. Ketika ditanya mengenai peran perempuan yang tidak memiliki anak, Helena menjawab bahwa ia bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Helena mencontohkan kakak perempuan yang meskipun bisa mengajar, namun ia lebih banyak berperan di rumahnya sebagai
tempat konsultasi mengenai permasalahan rumah tangga, dan lain sebagainya. Helena mengakui adanya 1-2 pasangan sesama anggota LDI yang bercerai. Namun menurutnya mereka ini biasanya jarang mengaji atau hanya sekedar ikut-ikutan. Ia berasumsi bahwa mereka absen ketika diberi dalil mengenai masalah rumah tangga, atau mereka hanya namun mementahkan dalil tersebut. Misalnya ketika dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, ia berkata, "Wah lah, kok enak jadi suami." Helena menyatakan bahwa perempuan di LDI merasa nyaman diposisikan di belakang. Bagi Helena, kewajiban suami adalah hak seorang istri, sementara kewajiban istri adalah hak seorang suami. Mencari nafkah misalnya merupakan kewajiban seorang suami dan hak seorang istri. Menurut Helena, lelaki dan perempuan tidaklah setara, di mana posisi laki-laki berada di bawah perempuan, berada di atas perempuan, di mana posisi laki-laki berada di atas perempuan berdasarkan ayat Al-Qur'an, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sisi warisan pun mereka berbeda, di mana jatah warisan perempuan hanyalah separuh dari jatah laki-laki. Kesaksian pun cukup diwakili oleh seorang lelaki, sedangkan perempuan minimal 2 saksi. Saat bercerai, harta bersama harus dibagi rata antara suami dan istri jika yang bekerja adalah perempuan. Namun jikalau lelaki yang bekerja, maka istri hanya mendapatkan 1/3 harta dari harta bersama. Helena memandang bahwa perempuan dibolehkan bekerja sepanjang ia dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu mengurus anak-anaknya dan melayani suaminya. Sang suami pun menurutnya harus menyadari jika penghasilannya memang tidak mencukupi kehidupan keluarganya dan tidak selalu menuntut bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tugas perempuan. Ia mengutip riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah juga membantu pekerjaan istrinya di rumah. Masalah kepemimpinan lelaki, hak waris dan jumlah persaksian yang timpang, kebolehan poligami dan sebagainya adalah aturan Allah yang menurutnya tidak boleh dipertanyakan atau diganggu-gugat oleh orang yang beriman. Agama yang benar itu ya begitu, nggak bisa diperdebatkan karena kan sudah dari Allah begitu. Tinggal kita dipercaya atau tidak. Kalau percaya ya iman, kalau tidak percaya kafir. Kalau masih ragu ya munafik. Kalau memang ayatnya seperti itu ya kita harus percaya. Karena itu sudah sebaik-baiknya Allah menurunkan wahyu. Al-Quran itu kan sampai sekarang dijaga kemurniannya. Pola keberagamaan yang cenderung hitam putih tersebut menunjukkan bahwa Helena memiliki pemahaman fundamentalis dan menganggap pemahamannya yang paling benar sementara lainnya salah. Pemahaman keagamaan yang literal dan mengklaim keberadaan absolut menunjukkan bahwa religiulitas Helena termasuk dalam kategori eksklusif. Apalagi mengingat kelompok pengajian LDI hanya diikuti oleh anggotanya dan tidak terbuka untuk umum. Di banyak kasus, LDI kerap dipojokkan masyarakat karena faktor eksklusivitasnya tersebut. Keluarga besar. Penekanan Helena atas fungsi perempuan untuk mereproduksi generasi penerus secara tidak langsung terkait dengan penolakannya terhadap keluarga berencana atau KB. Baginya, peran utama perempuan adalah sebagai ibu untuk anak-anaknya dan istri untuk suaminya. Tidak tak heran setelah menikah pada bulan Juni tahun 1991, Helena melahirkan anak pertamanya tepat setahun kemudian di bulan Juni 1992. Anak keduanya lahir tahun 95. Anak ketiganya lahir tahun 97. Anak keempat lahir tahun 2000. Anak kelima lahir di tahun 2003. Anak keenam lahir tahun 2006 dan anak ketujuh lahir tahun 2008. Meskipun anak ke-8 keguguran, ia berniat untuk terus mengandung dan melahirkan jika Tuhan menghendaki. Ia sepenuhnya menyadari konsekuensi memiliki banyak anak, mulai dari sakitnya melahirkan sampai repotnya mengurusi anak tanpa henti. Namun ia memilih untuk berpegang teguh pada keyakinan bahwa Islam mengajarkan pemeluknya untuk memiliki banyak anak dan melarang KB. Bagi Helena, KB yang dibolehkan Islam adalah keluarga besar sebagaimana dituturkan berikut ini.
Sebagai seorang muslim, menurut keyakinan saya, kita nggak boleh KB, bolehnya keluarga besar. Dasarnya kalau menurut keyakinan saya loh ya lainnya saya tidak tahu, karena kita itu kan hanya dipaksa oleh Allah. Misalnya kita tidak beribadah ya masuk neraka kan. Lah seandainya kita ada ancaman itu ya nggak masalah nggak beribadah. Nah aku nggak mau kena ancaman itu. Masalah di situ ya, kalau saya sendiri ya karena kan repot dan sakit, tapi gimana lagi, ada paksaan dari Allah. Dalam Islam kan ada dalilnya dari hadis, yaitu perbanyaklah umat Nabi Muhammad. Nah kalau KB kan otomatis jadi sedikit. Di Al-Quran juga ada di Al-Quran juga ada kamu jangan membunuh anakmu karena takut melarat. Nah, membunuh itu luas, termasuk menjarakan kehamilan juga. Coba kalau tidak berjarak, pastikan alasannya muaranya ke sana, ekonomi. Ya namanya repot atau sakit itu ya alami lah. Kalau alasannya aku enggak arep mangan opo, saya nanti mau makan apa? Lah rezeki itu kan dari Allah, masa dari kita. Kita kan hanya berusaha, doa dan pasrah pada Allah. Anak satu sama anak banyak kan sama-sama repotnya. Yang nggak punya anak kan pada repotnya juga. Helena menuturkan kalau dulu ia hanya berada di rumah dan baru mulai ada kegiatan di luar rumah, misalnya mengajar anak-anak mengaji di Masjid LDII. Setelah anak bungsunya mulai besar, untuk menambah ekonomi keluarga, ia menerima orderan jahitan di rumah dan mulai melayani pijat refleksi yang ilmunya ia dapatkan setelah terkena kasus malpraktek saat melahirkan anak kelima. Saat itu ia terpaksa menjalani operasi sesar karena bayinya tidak kunjung lahir setelah pembukaan 18 hari pasca operasi. Ia mengalami pendarahan hebat yang ternyata diakibatkan oleh ari-ari yang tertinggal di rahim. Dokter lalu melakukan kuret padanya tanpa dibius, dan pendarahan pun malah semakin menghebat. Hingga akhirnya ia disarankan angkat kandungan untuk penghentian darah. Suami secara tegas tidak menyetujui karena tindakan tersebut dianggap bertentangan dan menyalahi keyakinan mereka. Setelah itu ia pun beralih ke pengobatan melalui pijat refleksi dan ternyata sembuh secara berangsur. Bahkan 3 tahun kemudian melahirkan anak ke-6. Meskipun masih trauma, namun kehamilan itu tetap dijalaninya berkat nasihat dan dorongan kiainya untuk selalu husnudon billah, atau berprasangka baik pada kehendak ilahi. Menurut ahli pijat refleksi yang didatangi, pengangkatan kandungan semata-mata diajukan dokter untuk menghilangkan jejak malpraktek akibat ari-ari yang ketinggalan dan kuret di rahim pasca operasi sesar yang membahayakan bekas jahitan. Jika dilakukan, akibatnya malah fatal, bisa menyebabkan kejang hebat. Helena pun memandang kesembuhan itu sebagai pertolongan Allah, karena ia telah membela agamanya dengan menolak kandungannya diangkat. Helena secara umum menyebutkan dalil Al-Quran bahwa manusia dilarang untuk mengubah fisik yang telah diciptakan oleh Allah secara sempurna. Ketika ditanya secara spesifik soal hukum KB, Helena menjelaskan jikalau KB dalam pandangan agama itu berbeda dengan pandangan dokter, dan bahwa pandangan agama pun berbeda-beda karena menurut Nabi ada 73 golongan Islam dan hanya satu golongan saja yang masuk surga. Ia berkata, lah terus ya yang lain kemana? Kalau semua masuk surga ya enak, aku KB aja, kata Helena sambil tertawa. Secara tidak langsung ia meyakini bahwa LDII adalah satu-satunya golongan Islam yang dijamin surga. Hal tersebut dikarenakan dalam pandangannya, umat Islam yang menginginkan surga harus mengkaji dan mengamalkan Al-Quran dan hadis semurni mungkin, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Misalnya dengan cara mengikuti ajaran Nabi supaya memperbanyak pengikut beliau di hari kiamat nanti. Ia memasrahkan perihal jumlah keturunannya kepada Allah yang telah menentukan yang terbaik untuk hambanya. Meski demikian, Helena memahami ada sistem KB yang diperbolehkan dalam Islam, semisalnya ajal atau sistem kalender. Sementara KB yang tidak diperbolehkan adalah pemakaian alat yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan alasan jika manusia meninggal maka alat tersebut akan tertinggal di dalam tubuh.
Helena menyatakan bahwa masusuk atau IUD kemungkinan masih bisa diambil dari jasad manusia. Sementara pil atau suntik KB tidak bisa diambil karena sudah tercampur darah. Namun demikian, dalam kondisi darurat penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan asalkan benar-benar atas rekomendasi dokter. Demikianlah Helena menghayati Islam sesuai apa yang tertera secara harfiah di dalam Al-Quran dan hadis dalam kutub sittah, dan mengembalikan semua persoalan ke kedua sumber tersebut secara langsung. Karenanya Helena berpandangan bahwa poligami diperbolehkan hingga maksimal 4 istri dengan syarat harus adil dan seizin istri pertama dan memiliki harta yang memadai. Suami akan berdosa besar jika sampai menelantarkan istrinya. Menurut Helena di akhirat nanti bahunya akan miring sebelah karena tidak berlaku adil pada istri-istrinya. Di sisi lain, Helena berpandangan bahwa jika istri sampai menolak dipoligami, maka ialah yang harus dipertanyakan agamanya. Pemahaman keagamaan secara literal inilah yang membuat Helena serta anggota perempuan LDI lainnya menerima ketimpangan relasi antara suami istri, domestifikasi peran, dan subordinasi posisi perempuan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan bersambung di halaman 102 nanti. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.